Pemirsa, dalam tangis, Suparmi ini mencoba mengisahkan kembali malapetaka yang merenggut hidupnya dan warga Setukung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hanya minta sama Allah itu, ya alhamdulillah selama saya hidup keturutan. Ya Allah, saya nggak ingin dibantu siapapun, saya nggak mau. Tapi nggak tahu saya kejadiannya seperti ini. Malah saya sendiri yang sekarang minta bantuan Pak Prabowo. Suaranya bergetar seperti tanah yang goyah pada sore itu ketika kampung yang ia cintai luluh dalam sekejap. Menyisakan luka yang sulit disembuhkan waktu dari bibirnya, mengalir kisah tentang hilangnya rumah, keluarga, dan harapan yang terkubur bersama tanah yang runtuh begitu cepat. Di lokasi ini alat berat bekerja menembus tebalnya material longsor. Namun di tengah semua itu, Suparmi berusaha tetap tegar meski terlihat jelas bahwa hatinya sedang remuk redap. Sore itu sepulang mencari rumput untuk pakan ternak, Suparmi tiba di rumah tanpa firasat. Namun hanya beberapa menit berselang, suara gemuruh pecah dari perbukitan. Tanah bergerak cepat menelan rumah-rumah dalam hitungan detik. Dalam kepanikan, pikirannya hanya terpaku pada ayahnya yang telah berusia 90 tahun. Dengan sisa tenaga ia menggendong ayahnya keluar rumah. Ia kebingungan berjalan seperti jauh ke arah hutan, berlari sejauh mungkin untuk mencari bantuan. Suparmi panik sambil menahan tangis, memastikan saudaranya aman dari longsor yang terus merayap. Suaminya, seorang pedagang bakso keliling, sedang tidak berada di rumah. Tapi saya mengingat, siapa tahu itu apa angin puting beliung. Nah, saya larilah ke sawah karena saya kalau lari ke rumah banyak pohon-pohon, takut kejatuhan pohon-pohon. Jadi saya lari ke sawah. Ketika saya lari ke sawah yang tadinya Sungai Dangkal itu menjadi gunungan tanah yang sangat tinggi dan lari sangat cepat. Nah, saya nggak berpikir panjang lagi, saya balik. Ketika saya balik tuh orang berhamburan keluar dari rumah menyelamatkan diri ke kebun. Tapi saya tetap pulang sambil teriak, "Bapak, bapak, bapak." Nah, kakak saya nyautin, "Ini bapak ada di samping rumah." Ketika saya sampai ke rumah itu, rumah depan udah habis, samping rumah udah habis, dan bapak saya keadaan udah ada di posisi di teras rumah. Kini di balik tumpukan tanah itu, kakak kandung dan ibu mertuanya masih belum ditemukan. Suparmi menyaksikan sendiri tetangganya terseret tanah, pemandangan yang terus terulang di kepalanya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Di pos pengungsian, Suparmi berusaha tampak kuat di hadapan orang lain. Tidak ada luka fisik di wajahnya. Pada evakuasi mau turun hutan, cuman yang lain juga karena ada yang sakit, stroke apa nggak bisa ikut turun ke hutan, menginap di tengah kebun. Dan saya takut hujan apa, kan bapak saya butuh makan di tengah hutan, namanya nggak ada makanan. Ya saya gimana caranya untuk mengevakuasi bapak saya itu, saya pikul pakai kain. Dan di situ alhamdulillah ada yang minjemin kain, saya pikul berdua sama kakak saya tuh. Di balik reruntuhan tanah Setukung, tersimpan harapan yang masih menyala. Suparmi bersama pengungsi lainnya mencoba bangkit dari tragedi yang merenggut banyak hal. Di tengah deru alat berat, doa yang terucap pelan, dan langit yang terasa berat, mereka tetap percaya bahwa setiap hari membawa kemungkinan baru, kemungkinan untuk menemukan, memulihkan, dan membangun kembali hidup yang pernah runtuh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Fitria Nurbudianto, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.